Udara malam di lereng Gunung Lawu terasa menusuk. Dinginnya seolah menembus jaket tebal yang Ardi kenakan. Di depannya berdiri sebuah rumah tua berwarna kusam. Catnya terkelupas, kayunya lapuk dimakan waktu. Jendela-jendela pecah, seperti mata kosong yang menatap siapapun yang berani mendekat. Di samping Ardi, ada Dewa, host acara, dengan tatapan penuh percaya diri meski rahangnya tegang. Maya berdiri sedikit mundur, menggenggam erat senter di tangannya. Matanya terus melirik ke arah hutan gelap di belakang rumah. Rani, sang peneliti cerita rakyat, menatap rumah itu dengan wajah serius, seolah mencoba membaca rahasia yang disembunyikannya selama puluhan tahun. Mereka berempat datang untuk merekam acara uji nyali di lokasi yang warga desa sebut sebagai Rumah Sari. Legenda mengatakan arwah seorang gadis muda yang tewas tragis masih berkeliaran di sini, menangis setiap malam, mencari orang yang mau mendengarkan kisahnya. Ardi menyalakan kamera, merekam dari bawah, menyorot rumah yang menjulang gelap di hadapan mereka. Angin berembus, membawa aroma tanah basah dan samar bau dupa terbakar entah dari mana. Tak ada suara lain selain desir angin, sampai tiba-tiba terdengar seperti helaan napas panjang dari balik jendela lantai 2. Ardi menelan ludah, mencoba menepis rasa takut yang merayap di tengkuknya. Malam ini mereka akan masuk, dan tak ada yang tahu siapa yang akan keluar. Selamat datang di Ruang Sunyi. Angin malam semakin kencang ketika Dewa melangkah lebih dekat ke pintu rumah. Engselnya berderit panjang ketika disentuh, suara itu terdengar nyaring di tengah kesunyian desa lereng gunung. "Yuk, kita mulai dari pintu depan," kata Dewa, mencoba terdengar santai, tapi sorot matanya terus bergerak cepat mengamati sekeliling. Ardi mengikuti di belakangnya. Kamera terangkat, lensanya menangkap detail kusam kayu pintu, retakan di kusen, dan sarang laba-laba yang menggantung di sudutnya. Maya berjalan paling belakang. Langkahnya pelan, senter di tangannya bergetar karena genggamannya yang terlalu kencang. Rani berhenti sejenak, menatap ke arah jendela lantai 2 yang tadi memperlihatkan siluet samar. "Dia masih di sana," bisiknya lirih. Ardi menoleh. "Siapa?" jawab Rani tanpa mengalihkan pandangan. "Sari. Kalau cerita warga benar, itu kamarnya." Pintu akhirnya terbuka penuh. Aroma apek bercampur bau dupa basi menyeruak, seakan ruangan itu tak pernah benar-benar kosong. Dinding dalamnya berwarna pudar, seperti bekas cat putih yang kini menguning, penuh noda lembab yang membentuk pola aneh. Mereka melangkah masuk, lantai kayu tua berderit di setiap langkah, seolah mengadukan kedatangan mereka pada sesuatu yang berdiam di dalam. "Ini ruang tamu," kata Dewa, sambil mengarahkan lampu sorot kecil ke sekeliling. Kursi rotan reot teronggok di pojok, meja kecil tanpa satupun benda di atasnya. Di dinding tergantung foto keluarga yang warnanya sudah memudar, tapi wajah-wajah di dalamnya masih bisa terlihat. Perempuan muda di foto itu tersenyum tipis, rambutnya panjang hitam legam. "Rani," Ardi menunjuk foto itu. Rani mendekat, menatap dalam. "Yah, ini Sari." Maya menelan ludah. "Kalau dia benar-benar ada di sini, kenapa kita harus..." "Maya," potong Dewa. "Kita di sini buat bukti, bukan buat kabur." Ardi terus merekam, menyorot detail ruangan. Tiba-tiba, di tengah keheningan, terdengar suara lirih. Tangisan, sangat pelan tapi jelas berasal dari dalam rumah. Mereka saling menatap. "Itu dari kamar?" tanya Ardi. Rani mengangguk pelan. "Dari arah tangga." Langkah mereka terhenti di kaki tangga kayu yang mengarah ke lantai 2. Tangisan itu terdengar lebih jelas, patah-patah seperti seseorang yang menahan sakit di dadanya. "Gue naik dulu," ujar Dewa, mencoba menjaga wibawa sebagai host. Ardi langsung menyusul, kamera siap merekam setiap sudut. Rani dan Maya tetap di bawah, tapi senter mereka mengarah ke tangga. Langkah Dewa berderit di tiap anak tangga. Saat kakinya menginjak anak tangga ke-7, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Keheningan mendadak itu justru membuat bulu kuduk berdiri lebih tinggi. "Kenapa berhenti?"
bisik Maya dari bawah. Dewa tidak menjawab, tapi matanya menatap lorong gelap di ujung tangga. Lorong itu sempit, dindingnya lembab. Ada 3 pintu di sana, 2 tertutup rapat, 1 terbuka setengah. Dari celah pintu yang terbuka, Ardi melihat bayangan bergerak. "Dewa, ada sesuatu di dalam," bisiknya. Dewa mendorong pintu itu perlahan, engselnya menjerit. Di dalam, sebuah kamar tua terbentang. Ranjang kayu tanpa kastur berdiri di tengah, di atasnya tergelar spray lusuh berwarna putih kecoklatan. Di pojok ruangan, ada meja rias dengan cermin retak di bagian kiri atasnya. Ardi mengarahkan kamera ke meja rias, dan di sana, di balik retakan kaca, terpantul bayangan seorang perempuan. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, bahunya berguncang seperti sedang menangis. Ardi membeku. "Dewa." "Apa itu?" Dewa melangkah mendekat, tapi ketika dia menatap langsung ke cermin, tidak ada siapa-siapa di sana. "Aku lihat dia," desis Ardi. Mundur setapak. Rani dari bawah tangga berkata keras, "Jangan masuk terlalu jauh, kalau dia nggak suka, kita bisa..." Belum sempat Rani menyelesaikan kalimatnya, cermin itu pecah sendiri dengan suara menggelegar. Pecahan kacanya berterbangan, sebagian jatuh tepat di kaki Dewa. Maya menjerit dari bawah, "Turun, sekarang!" Tapi Ardi tetap menyorot kamera ke arah meja rias. Dari balik pantulan pecahan kaca di lantai, dia masih bisa melihat sosok perempuan itu. Tapi kali ini, dia menatap balik ke kamera. Wajahnya pucat, matanya hitam penuh, bibirnya berlumuran darah segar yang menetes ke sepri ranjang. Ardi tersentak mundur, hampir menjatuhkan kamera. Dewa menariknya, memaksa keluar dari kamar itu. Mereka menuruni tangga dengan cepat, napas memburu. "Gue bilang apa?" Rani menatap mereka tajam. "Dia nggak mau kita di sana." Dewa, yang biasanya keras kepala, kini diam. Keringat dingin membasahi dahinya. "Gue gak lihat apa-apa, tapi gue rasa dia benar-benar ada." Maya mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Ini baru awal malam kan? Ardi hanya mengangguk lemah. Tapi di dalam pikirannya, satu hal sudah pasti. Apapun yang menghuni rumah ini, mereka sudah mengusiknya. Dan malam ini baru saja mulai. Napas mereka masih terengah-engah saat tiba kembali di ruang tamu. Ardi meletakkan kamera di atas meja rayot. Tangannya gemetar. Dari layar kecilnya, ia memutar rekaman yang barusan diambil di kamar atas. "Gue mau lihat lagi," katanya dengan suara bergetar. Mereka bertiga mendekat. Di layar, adegan tangan yang gelap terlihat, lalu pintu kamar yang terbuka perlahan. Begitu kamera mengarah ke meja rias, sosok perempuan berambut panjang muncul jelas di cermin, lebih jelas daripada yang Ardi lihat langsung tadi. Maya menutup mulutnya, matanya melebar. "Ya Tuhan." Rani hanya mengangguk pelan, seperti membenarkan apa yang ia percaya sejak awal. Dia memperlihatkan diri. Dewa yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. "Tapi kenapa cerminnya pecah pas kita lihat?" Rani menatapnya serius. Mungkin dia nggak mau ditatap terlalu lama. Atau dia marah. Ucapan itu membuat ruangan terasa semakin berat. Lampu senter Maya tiba-tiba meredup, meskipun baterainya baru diganti sebelum berangkat. Ardi mencoba menyalakan kembali lampu sorot kecil, tapi lampu itu berkedip-kedip, seperti tak mau bekerja di tempat ini. "Aneh, semua lampu kita jadi lemah," gumam Ardi. Dewa mencoba bercanda, meskipun suaranya tak lagi meyakinkan. "Mungkin listrik rumah ini ngambek juga." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah atas. Bukan satu, tapi seperti beberapa langkah sekaligus. Berat, lambat, seolah berjalan mendekati tangga. Maya memeluk tubuhnya sendiri. "Itu bukan kita kan?" Ardi menatap ke arah tangga, kosong. Nggak ada siapa-siapa di atas selain tadi. Langkah itu berhenti, hening. Lalu terdengar suara lain, bunyi gesekan di lantai atas, seperti sesuatu yang berat diseret. Dewa memandang ke arah Rani. "Apa dia mau kita naik lagi?" Rani menggeleng cepat. "Jangan, kalau dia yang memanggil, itu berarti kita masuk perangkapnya." Mereka berempat saling berpandangan. Keheningan dipecahkan oleh bunyi pintu terbanting keras dari lantai atas. Maya langsung menjerit kecil. Ardi menelan ludah. "Kita pindah ke ruangan lain aja, sebelum..." Belum sempat ia selesai, seluruh lampu senter padam bersamaan. Gelap total. "Ardi, kamera!" seru Dewa.
Ardi buru-buru menyalakan lampu inframerah kamera. Layar menampilkan pemandangan hijau kehijauan, dan di sudut layar, di bawah tangga, terlihat sebuah bayangan berdiri. Sosok perempuan itu, kepala sedikit tertunduk, rambutnya tergerai menutupi wajahnya, gaun putihnya kotor dan robek di beberapa bagian. Ia tak bergerak, hanya berdiri, menghadap mereka. Maya mulai terisak. "Jangan dekati dia. Tolong." Rani meraih lengan Maya, mencoba menenangkannya. "Diam, jangan bersuara." Dewa melangkah setapak maju, mencoba berbicara. "Kami nggak mau mengganggu. Kami cuma mau..." Sosok itu bergerak. Bukan berjalan, tapi meluncur cepat ke arah mereka, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ardi hampir menjatuhkan kamera. Dewa menariknya mundur. Mereka semua berlari ke arah pintu belakang rumah. Namun, saat mereka sampai di dapur tua yang mengarah ke pintu keluar, pintunya tertutup rapat. Dewa mencoba memutar gagang pintu, tapi seolah terkunci dari luar. "Buka cepat!" seru Ardi. "Udah gue coba, kayak disegel." Dewa memukul pintu, tapi percuma. Suara langkah kaki itu kini terdengar di belakang mereka, pelan tapi semakin dekat. Ardi memutar kamera dan dalam mode inframerah, sosok itu sudah berdiri di ambang pintu dapur, hanya beberapa meter dari mereka. Rani berdiri di depan, mencoba berbicara dengan suara tegas. "Sari, kami tahu kamu marah, tapi kami di sini untuk mendengarkan ceritamu." Sosok itu berhenti, sunyi. Maya memanfaatkan momen itu untuk mencari jalan lain, tapi dapur hanya punya satu pintu keluar. Satu-satunya pilihan adalah kembali ke ruang tamu, yang berarti melewati sosok itu. "Aku nggak mau lewat situ," bisik Maya, wajahnya pucat. "Kita nggak punya pilihan," jawab Dewa, matanya tak lepas dari sosok itu. Seketika, lampu inframerah kamera mati. Gelap sempurna. Semua terdiam. Hanya napas mereka yang terdengar. Lalu, suara napas berat terdengar tepat di belakang leher Ardi. Hangat, basah, dan sangat dekat. Ardi tersentak, membalikan badan tapi tak ada apa-apa di sana. Saat ia menoleh lagi ke arah dapur, sosok itu sudah hilang. Namun sebelum mereka bisa bernafas lega, suara bisikan menggema di telinga mereka semua, pelan tapi jelas. "Jangan pergi." Mereka saling berpandangan, sadar bahwa rumah ini tidak akan membiarkan mereka keluar dengan mudah. Bisikan, "Jangan pergi!" itu masih menggantung di telinga mereka. Suara itu terdengar dekat, tapi tak ada satupun yang bisa memastikan dari mana asalnya. Ardi menyalakan kembali kamera, kali ini dengan lampu sorot cadangan. Sorotan cahaya menembus gelap dapur, tetapi setiap bayangan tampak bergerak, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di antara cahaya dan kegelapan. "Kita harus keluar sekarang juga," desis Maya, suaranya hampir pecah. "Pintu ini nggak mau kebuka," jawab Dewa dengan rahang mengeras. "Kita coba ke depan." Mereka berempat bergegas kembali ke ruang tamu. Namun begitu mereka melangkah ke lorong sempit yang menghubungkan dapur dan ruang tamu, udara berubah. Bau amis bercampur aroma dupa mendadak menguar, menusuk hidung. Ardi mengarahkan kamera ke depan, dan di ujung lorong itu, sosok perempuan itu berdiri lagi. Kali ini lebih dekat. Wajahnya mulai terlihat di sela rambut, pucat dengan mata hitam pekat yang menatap lurus ke arah mereka. "Balik, balik!" seru Rani. Mereka mundur ke dapur, tapi tiba-tiba dari arah belakang terdengar bunyi gesekan kayu. Lemari dapur bergoyang sendiri, seperti didorong dari dalam. Dewa menarik nafas dalam-dalam. "Kalau kita terus mundur, kita nggak bakal keluar dari sini. Kita lewati dia." "Gila lu!" Maya menatapnya tajam. "Lu mau kita jalan nembus itu? Kalau enggak, kita kejebak di sini selamanya." Ketegangan itu pecah ketika sosok perempuan itu mulai melangkah. Gerakannya pelan, tapi setiap langkah membuat udara semakin dingin. Ardi merasakan kameranya sedikit bergetar, entah karena tangannya atau karena sesuatu yang tak terlihat sedang mempengaruhinya. "Aku yang di depan, ikuti gue," ujar Dewa. Tanpa menunggu jawaban, ia maju. Mencoba berjalan cepat melewati sosok itu. Ardi mengangkat kamera, merekam momen itu, dan tepat ketika Dewa berada di jarak 1 meter, sosok itu mengangkat kepalanya penuh, memperlihatkan wajahnya sepenuhnya. Kulitnya pucat kehijauan, seperti lama terendam air. Mulutnya sobek hingga ke pipi, darah mengering di sekitarnya,
Matanya tetap hitam, tapi kini ada air mata merah yang mengalir. Dewa terpaku sepersekian detik, dan itu kesalahan besar. Dalam sekejap, sosok itu meluncur ke arahnya. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari muka Dewa. Dewa terjatuh ke belakang, Rani dan Maya menjerit bersamaan. Ardi hampir menjatuhkan kamera lagi, tapi nalurinya untuk merekam lebih kuat. Ia tetap mengarahkan lensa ke arah itu, dan dari layar terlihat jelas tangan perempuan itu, pucat, kuku panjang, mencengkram bahu Dewa. "Astagfirullah, lepasin dia," teriak Rani, mencoba menarik Dewa. Sosok itu menoleh cepat ke arah Rani. Tidak ada teriakan, tapi ekspresi matanya penuh kemarahan. Rani merasakan tubuhnya seperti tertahan, nafasnya sesak. Ardi dengan tangan gemetar menyorotkan lampu sorot kamera langsung ke wajah sosok itu. Perempuan itu menjerit, suara tinggi yang membuat telinga mereka berdengung, lalu melepaskan Dewa dan menghilang seketika, meninggalkan udara yang tiba-tiba terasa hampa. Dewa bangkit dengan susah payah, nafasnya terengah-engah. "Gue kayak dicekek," katanya pelan, memegangi lehernya yang kini tampak memerah seperti bekas cengkraman. Mereka tak membuang waktu lagi. Berlari melewati lorong, mereka sampai di ruang tamu. Namun ketika hendak membuka pintu depan, pintu itu kini tertutup rapat dengan papan kayu yang sebelumnya tidak ada. Ini gak masuk akal. Ardi memeriksa papan itu. Kayu tua, dipaku dari sisi luar. "Dia gak mau kita keluar," ujar Rani dengan nada yakin. Suasana semakin panik. Maya mulai terisak, tubuhnya bergetar. "Kita bakal mati di sini." "Enggak," potong Dewa cepat meskipun wajahnya sendiri pucat. "Selama kita tetap waras, kita cari jalan." Ardi mencoba menenangkan diri. Kalau cerita warga benar, dia dulu bunuh diri di kamarnya. Mungkin kalau kita kesana lagi, kita bisa. "Kamu gila?" potong Maya. "Barusan hampir ngebunuh Dewa, dan lu mau balik lagi?" "Kalau kita nggak ngerti kenapa dia nahan kita nggak bakal keluar," balas Ardi dengan tegas. Rani mengangguk setuju. Ardi benar. Kalau kita bisa bikin dia tenang, mungkin dia akan melepaskan Kika. Mereka semua terdiam memikirkan resiko itu. Angin dari celah jendela berhembus, membuat tirai lusuh di ruang tamu berkibar. Dan di sela suara kain itu, terdengar lagi tangisan lirih dari arah tangga. Tangisan yang sama seperti pertama kali mereka masuk. Ardi menatap Dewa. "Kita harus coba." Dewa menarik nafas dalam-dalam lalu mengangguk. "Oke, tapi kali ini kita semua naik bareng. Gak ada yang sendirian." Mereka berempat bergerak ke arah tangga, langkah pelan, senter kembali menyala meski cahaya redup. Setiap anak tangga yang diinjak berderit panjang seperti menandai setiap detik yang membawa mereka lebih dekat ke sesuatu yang mereka tak sepenuhnya memahami. Dan saat mereka tiba di lantai 2, mereka sadar udara di sini lebih dingin dan aroma dupa terasa lebih kuat daripada sebelumnya. Tangisan itu kini terdengar jelas dari kamar di ujung lorong. Kamar Sari. Mereka berdiri di depan pintu kamar Sari. Napas masih tertahan setelah kejadian di lorong sempit tadi. Suara tangisan yang lirih menguar makin jelas, menggetarkan udara di sekitar mereka. "Ini dia, tempat terakhir dia," ucap Rani pelan, menekan gagang pintu yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Maya menatap Rani, ketakutan jelas terlihat di matanya. "Kita harus hati-hati." Pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang, memperlihatkan kamar kecil yang penuh debu dan sarang laba-laba. Di sudut ruangan, sebuah meja rias tua dengan cermin pecah berdiri seperti saksi bisu. Kasur usang terbentang tanpa spray, dan dindingnya penuh coretan halus yang tampak seperti nama-nama yang ditulis dengan darah kering. "Lihat," kata Rani, sambil menunjuk ke sebuah buku tua yang tergeletak di bawah meja rias. Ardi dengan hati-hati mengambil buku itu, membuka halamannya satu persatu. Ini buku harian. Halaman pertama penuh tulisan tangan yang rapuh dan pudar, tetapi masih bisa dibaca. "Aku Sari, terperangkap dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, tapi kini menjadi penjara. Aku mencintai dia, tapi cinta itu berubah jadi racun yang membunuhku, dan mungkin juga akan membunuh siapa saja yang berani mengusikku.
Maya bergidik. Dia bunuh diri? Rani mengangguk. Cerita warga sini bilang Sari dikhianati oleh kekasihnya. Dia bunuh diri di kamar ini dengan harapan arwahnya bisa tenang. Tapi dia malah jadi gentayangan. Dewa memandang sekeliling dengan ekspresi serius. Kalau dia masih marah, kenapa dia nggak pergi? Karena dia belum dapat keadilan, jawab Rani. Arwah seperti ini biasanya tidak tenang kalau kematiannya belum terungkap atau belum dibalas. Ardi meletakkan buku itu, menatap ke arah kamar yang sunyi itu. Jadi, mungkin kita harus tahu dia siapa dulu dan kenapa dia meninggal. Maya masih ragu, tapi itu beresiko. Barusan aja hampir saja kita semua kena. Tapi kalau kita nggak lakukan apa-apa, kata Dewa, kita nggak akan bisa keluar dari sini. Diskusi itu terhenti ketika suara langkah pelan terdengar dari luar kamar. Mereka menoleh cepat, pintu kamar perlahan tertutup sendiri, membuat ruangan makin gelap. Mau ngapain dia? Bisik Maya ketakutan. Coba kita panggil, usul Rani. Sari, kami di sini untuk mendengarkan. Tolong beri tanda. Tiba-tiba bau dupa yang menusuk hidung semakin kuat dan lilin kecil yang diletakkan di meja rias menyala sendiri, memancarkan cahaya redup dan hangat. Ini pertanda, kata Ardi. Terkejut, Maya menggigit bibirnya. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Rani membuka buku harian, menemukan halaman lain yang berisi daftar nama dan tanggal. Ini daftar orang yang pernah datang ke rumah ini sebelum kami. Sebagian besar menghilang, sebagian lagi mengalami kejadian seram seperti kami. Jadi kita nggak sendirian, gumam Ardi. Dewa mengeleng pelan. Kalau begitu, kita harus cari cara supaya Sari bisa merasa tenang. Kita nggak bisa memancing kemarahannya lagi. Mereka berempat duduk di langkai kayu yang dingin, membuka buku harian dan mendiskusikan langkah berikutnya. Ritual sederhana untuk menenangkan arwah bisa dilakukan, kata Rani. Biasanya dengan membacakan doa, menyalakan dupa, dan meminta maaf atas gangguan yang kami buat. Kalau berhasil, kita bisa keluar dari sini dengan selamat, tambah Ardi dengan harapan. Maya menarik napas panjang. Aku cuma harap kita nggak menyesal. Malam semakin larut, mereka mulai menyiapkan segala sesuatu sesuai instruksi Rani. Lilin, dupa, dan buku harian menjadi pusat perhatian. Saat doa mulai dibacakan, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Udara terasa beku menusuk tulang. Di sudut kamar, sosok perempuan itu muncul lagi. Kali ini dengan ekspresi yang berbeda. Air mata darah masih mengalir di pipinya, tapi matanya penuh harap. Dewa menunduk, berbisik, "Maafkan kami, Sari." Ardi mengangkat kamera, menangkap setiap detik kejadian itu. Sari perlahan mengangkat tangannya, seolah menerima permintaan maaf itu. Sebuah angin lembut menyapu kamar, mengusir bau lembab dan apek. Namun saat mereka hendak menghela napas lega, lantai kayu di bawah mereka bergetar hebat. Sebuah suara dentuman keras menggema, dan papan-papan lantai terangkat sedikit, memperlihatkan sebuah lubang gelap di bawah. Dewa terperangah. "Apa itu?" Rani menjawab dengan suara bergetar. "Itu ruang bawah tanah." Maya menggigil. "Apa yang ada di sana?" Ardi menyalakan kamera lebih terang, menyorot ke dalam lubang. Kegelapan pekat menyembunyikan apapun yang ada di bawah. Suara tangisan yang lebih jelas dan penuh kesedihan terdengar dari lubang itu. Sari masih ingin bercerita, dan malam itu mereka tahu rahasia paling kelam rumah ini baru saja mulai terbuka. Lubang gelap di bawah lantai itu menganga seperti mulut raksasa yang siap menelan mereka semua. Tangisan dari ruang bawah tanah itu terdengar lebih keras, menggema sampai ke setiap sudut kamar tua. Dewa menghela napas panjang, berusaha menguasai diri. "Kita harus turun," katanya pelan. "Kalau kita benar-benar ingin tahu kebenarannya, itu satu-satunya jalan." Maya menggigit bibir, ragu tapi akhirnya mengangguk. "Kalau kita nggak turun, kita nggak akan pernah keluar dari rumah ini dengan jawaban." Ardi menyalakan kamera lebih terang. Cahaya lampu sorotnya menembus kegelapan ruang bawah tanah.
Perlahan, mereka menuruni tangga kayu yang rapuh dan berdebu. Suara tangisan semakin jelas dan udara semakin dingin sampai nafas mereka terlihat putih di udara. Dulu, katanya di sini dia pernah disiksa, bisik Rani sambil berjalan di depan dengan senter kecil. Kekasihnya dulu sering datang ke ruang bawah tanah ini, tapi bukan untuk membawa kebahagiaan. Dewa berhenti sejenak menatap sekeliling. Dinding-dinding lembab penuh bekas noda yang menyerupai percikan darah kering. Aroma anyir yang menusuk hidung mereka membuat suasana makin mencekam. Maya menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Jadi, ini kenapa Arwasari nggak bisa pergi? Rani mengangguk pelan, karena di sini dia meninggalkan bagian terkelam hidupnya. Dia tak bisa melupakan sakit itu. Saat mereka melangkah ke ujung ruang bawah tanah, sebuah meja kecil tua berdiri, penuh dengan benda-benda usang, foto hitam putih seorang pria dan wanita, rantai besi yang berkarat, dan sebilah pisau kecil yang tampak seperti alat penyiksaan. Ardi mengangkat kamera, merekam dengan fokus. Ini bukti nyata, katanya dengan suara serat. Tiba-tiba, dari sudut gelap muncul sosok perempuan itu lagi. Kali ini lebih jelas, dia berdiri di sana, matanya memancarkan kesedihan yang dalam, tapi juga kemarahan yang membara. Kita harus bicara dengannya, kata Dewa. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maya gemetar. Apa kita harus tanyakan? Apa dia benar-benar mau jawab? Rani mengangguk. Kita nggak punya pilihan. Mereka berempat berdiri dalam lingkaran kecil, dan Rani mulai mengucapkan doa sambil meminta Arwahsari berbicara melalui perantara. Suara angin dingin berhembus kencang, lilin-lilin yang mereka bawa berkedip-kedip, dan di dalam kamera, sosok Sari mulai bergerak pelan, membuka mulutnya seolah ingin berbisik. Dulu aku dicintai, tapi hanya untuk dipermainkan. Suara serak bergema dari ruang bawah tanah, membuat bulu kuduk meremang. Ardi merekam dengan tangan gemetar. Apa yang terjadi padamu, Sari? Ceritakan padaku. Perempuan itu melangkah mendekat, dan bayangan wajahnya kini lebih jelas. Bekas luka di pipi, tatapan hampa yang penuh luka batin. Aku dipenjara oleh cinta yang beracun. Kekasihku, pria itu, dia yang membunuhku perlahan. Aku tak tahan lagi. Jadi, aku pergi. Tapi hatiku masih terikat di sini. Rani mengusap air matanya. Kita akan membantumu, Sari. Kita akan mencari kebenaran. Tiba-tiba, suara keras menggema. Papan lantai bergetar hebat, seolah rumah itu menolak membuka rahasia lebih dalam. Dewa mengangkat tangan. Kita harus keluar dulu. Kita cari cara lain. Mereka bergegas keluar dari ruang bawah tanah, tapi begitu sampai di tangga, pintu kamar tiba-tiba tertutup keras. Maya menangis. Apa ini artinya? Ardi memaksa membuka pintu tapi terkunci rapat. Di balik pintu terdengar bisikan, "Jangan tinggalkan aku." Dewa menatap ke arah pintu. Wajahnya penuh tekad. Kita nggak akan ninggalin kamu, Sari. Kita akan selesaikan ini. Malam itu, mereka berempat tahu bahwa mereka sudah bukan tamu biasa lagi. Rumah itu mengikat mereka dengan rahasia dan janji. Mereka harus bertahan dan mencari kebenaran, atau mereka akan terperangkap selamanya. Pagi mulai menyelinap di balik pegunungan, menyapu kebut tipis yang selama malam menyelimuti rumah tua itu. 4 sosok yang lelah dan penuh bekal rasa takut kini duduk di beranda, mencoba menyatukan napas dan pikiran setelah apa yang mereka alami. Ardi menatap kamera, suaranya masih bergetar. Ini bukan sekedar rumah kosong yang angker, ini cerita hidup yang terlupakan, penuh luka dan kemarahan yang membara. Rani mengangguk pelan. Kadang kita mengira hantu itu cuma mitos atau cerita seram. Tapi yang paling menakutkan adalah saat kita menyadari mereka punya kisah yang belum selesai. Maya menambahkan dengan suara pelan. Dan yang paling bikin merinding, rumah ini seperti nggak mau melepaskan siapapun yang masuk. Seolah-olah kita jadi bagian dari cerita itu sekarang. Dewa menarik napas panjang. Kalau kalian tanya gue, uji nyali bukan cuma soal berani, tapi juga soal mengerti dan menghargai. Kita harus tahu kapan harus berhenti dan kapan harus berani menghadapi. Ardi menutup rekaman dengan satu kalimat yang menggema. Kalau kamu pernah penasaran, jangan coba-coba sendiri. Karena kadang keberanian bisa berujung maut. Mereka menatap rumah tua itu sekali lagi sebelum akhirnya beranjak pergi, meninggalkan jejak kaki dan cerita yang tak akan mudah terlupakan. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian percaya dengan kisah seperti ini? Pernah punya pengalaman seram yang gak bisa dijelaskan? Tulis cerita kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan kisah-kisah mencekam lainnya.
Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.